Tujuan pembelajaran dari IT literasi sendiri ada dua. Yang pertama, mendapatkan pemahaman tentang teknologi digital. Yang kedua, dapat menggunakan literasi informasi. Untuk uraian materi sendiri, di pelajaran IT literasi ini terdapat 4 uraian materi. Yang pertama, cybercrime. Yang kedua, basic color dan EBSCO. Yang ketiga, kerangka e-modul. Dan yang keempat, desain e-modul dengan aplikasi Lector Inspire. Nah, untuk cybercrime sendiri itu terdapat 5 subbab. Yang pertama, informasi dokumen tanda tangan. Yang kedua, transaksi elektronik. Yang ketiga, pelanggaran dan denda. Yang keempat, penyelesaian sengketa. Dan yang kelima, peran pemerintah dan masyarakat. Cybercrime menurut informasi dokumen tanda tangan elektronik. Informasi elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan. Bisa berbentuk suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data, intercharger atau disingkat EDI, surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya. Huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah. Sedangkan untuk dokumen elektronik sendiri merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya. Dan untuk tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Jadi, informasi elektronik itu tuh seperti PIN atau password akun bisa juga. Sedangkan dokumen elektronik itu tuh kayak misalnya Word, Excel, itu termasuk dokumen elektronik itu. Sedangkan untuk tanda tangan elektronik itu kayak misalnya tanda tangan online gitu. Dan untuk transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Seperti yang pertama, e-commerce atau yang diartikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Yang kedua, e-payment, kartu kredit, mobile banking, internet banking. Itu bisa dibilang sebagai pembayaran secara online kayak melalui Tokopedia atau Shopee ya, bisa dibilang seperti itu. Di dalam cybercrime sendiri ada undang-undang tersendiri seperti Undang-Undang ITE pasal 27, Undang-Undang ITE pasal 28, Undang-Undang ITE pasal 29, dan juga setiap undang-undang juga memiliki dendanya sendiri seperti 1 miliar, 700 juta, 800 juta, dan yang lainnya. Jadi kalau misalnya kalian terkena cybercrime, amit-amit, jadi ya kalian bisa terbantu dengan undang-undang tersebut. Dan berikutnya, cybercrime menurut penyelesaian sengketa. Yang pertama, setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang penyelenggaraan sistem elektronik dan atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Dan yang kedua, masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan cybercrime ya kalian bisa mengajukan gugatan pada pihak berwenang, jadi bisa diproses gitu secara hukum. Perannya sendiri yang pertama, fasilitas teknologi dan informasi dan transaksi elektronik. Untuk fasilitas teknologi dan informasi dan transaksi elektronik sendiri yang berisi tentang pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi, informasi, dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, pelindungan informasi dan transaksi elektronik yang berisikan pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik.
Dan yang ketiga, perlindungan instansi atau institusi. Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. Pada materi kali ini, kita akan membahas jurnal, di mana jurnal ini adalah sumber referensi utama dalam penulisan karya ilmiah. Nah, setiap mahasiswa atau peneliti itu akan membuat karya atau tulisan ilmiah pasti akan mencari jurnal sebagai bahan bacaan dan referensi dari tulisan atau artikelnya. Dengan adanya jurnal ini, kita mampu menemukan teori-teori yang mana nantinya dapat mendukung hipotesis kita. Jurnal itu sendiri ada dua kategori. Kategori yang pertama itu ada Open Access Journal, dan yang kedua itu ada Restricted Journal. Nah, apa yang membedakan dari kedua jurnal ini? Nah, kategori yang pertama itu Open Access Journal atau akses yang terbuka. Itu dapat diakses siapa saja melalui mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan lain-lain. Akses yang terbuka ini itu memudahkan kita untuk mengakses jurnal tersebut karena tidak ada batasan untuk membacanya atau mengunduhnya. Sedangkan yang kategori kedua, yaitu Restricted Journal atau jurnal terbatas, itu kita membutuhkan izin dari penulisnya untuk dapat membaca atau mengunduhnya. Lalu berikutnya merupakan tips mencari artikel dari searching Open Access Journal melalui Google Scholar. Tips yang pertama itu kita dapat membatasi topik artikel dengan tanda kutip. Seperti contohnya di sini pemasaran pertanian. Jadi ada tanda kutip yang mengapit klausa pemasaran pertanian tersebut. Lalu yang kedua itu kita dapat membatasi tahun pencarian. Nah, jurnal-jurnal ini dapat dibatasi dengan tahun di mana jurnal ini dibuat, seperti 1 tahun belakangan atau 1 dekade terakhir. Selanjutnya, tips yang ketiga itu kita dapat membatasi jenis filenya. Contohnya di sini kita dapat mencari file type PDF, yaitu dengan cara menambahkan .pdf setelah kata pencarian. Lalu berikutnya merupakan tips mencari artikel jurnal dengan searching Restricted Journal melalui Perpusnas. Nah, yang pertama itu kita harus menjadi anggotanya terlebih dahulu untuk berlangganan di Perpusnas melalui link e-resources.perpusnas.go.id. Lalu kita mengikuti prosedur pengisian data dan kita memverifikasi registrasi kita melalui email yang telah dikirimkan oleh Perpusnas. Lalu materi berikutnya itu merupakan desain kerangka e-modul, di mana desain e-modul ini merupakan desain yang direncanakan sesuai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mana dirancang agar siswa dapat belajar mandiri. Untuk membuat modul dibutuhkan yang namanya analisis. Berikut merupakan analisis dalam perancangan e-modul. Yang pertama yaitu silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran dari RPP serta kompetensi inti atau KI. Yang kedua, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian kompetensi atau IPK, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan acuan penilaian. Selanjutnya yang ketiga itu perumusan unit modul dan judul-judul modul. Dan yang terakhir itu mengenai rambu-rambu pemilihan modul. Dan ini contoh kerangka e-modul yang disarankan. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah desain e-modul dengan aplikasi Lectora Inspire. Lectora Inspire sendiri merupakan aplikasi yang mana memudahkan para guru dalam membuat berbagai macam soal untuk dikerjakan secara e-learning maupun Google Classroom. Lectora sendiri dapat diunduh melalui websitenya, yaitu www.trivantis.com/service-pack-download. Lalu berikutnya merupakan contoh jendela dan juga fungsi-fungsi dalam aplikasi Lectora. Nah, dalam gambar ini kita dapat melihat Windows utamanya, di mana kita dapat melihat menu bar, toolbar, halaman atau page, lalu title explorer. Di toolbar itu sendiri kita dapat membuat media dengan Lectora, seperti menambahkan chapter, page, teks, gambar, dan yang lainnya. Sedangkan pada bagian page, ini menampilkan interface media, tempat di mana kita dapat meletakkan dan mengatur posisi objek dalam media. Pada Title Explorer ini, terdapat chapter, section, dan page. Title dapat digunakan sebagai judul e-modul,
Sedangkan chapter digunakan sebagai bab pada setiap pokok bahasan, sedangkan subbabnya atau section digunakan untuk subbab pada modul. Kemudian pada halaman atau page, berisi halaman yang dapat diisi dengan konten e-modul. Selanjutnya pada Windows ini, kita dapat menambahkan teks berupa narasi atau bahkan video dan animasi untuk menarik perhatian para pengguna modulnya. Pada aplikasi Lektora ini juga, kita dapat membuat soal evaluasi yang mana dapat dibentuk menjadi pilihan ganda, benar salah, atau esai.